menjaga bangsa dari pengaruh prinsip-prinsip persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya silaturahim dalam wadah internalisasi moderasi beragama. Sekali lagi jangan salah sebut moderasi, bukan modernisasi, bukan moderasi. Bagaimana sikap kita dalam beragama, sekaligus tadi sudah dibacakan oleh Mas Kepala KUA deklarasi tahun toleransi khususnya di Kecamatan Rakit. Mohon doanya semoga acara ini diberikan kelancaran, diberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk Indonesia. Allahumma Amin. Yang pertama, program moderasi beragama ini merupakan program skala prioritas Kementerian Agama. Ini bukan program lokal atau regional, tapi ini program nasional, amanah dari Presiden Insinyur Bapak Jokowi yang diamanahkan kepada saat ini Gus Menteri terkait moderasi beragama. Artinya apa? Program ini adalah program yang sangat strategis, program yang sangat tepat dalam rangka mengawal Indonesia bersikap moderat, bersikap toleran. Nah, program moderasi beragama ini secara dasar secara agama, dasar secara filosofi, dasar secara sosial sudah kuat semua. Mohon maaf, bukan berarti panjenengan dihadirkan di sini jenengan tidak toleran, jenengan tidak moderat, itu bukan. Panjenengan semua sudah moderat, akan tetapi di PMA nomor 3 tahun nomor 328 tahun 2002 judulnya adalah penguatan moderasi beragama. Panjenengan semua sudah moderat, tapi hal itu perlu dikuatkan bersama. Menghargai perbedaan, maka tahun ini dikukuhkan menjadi tahun toleransi untuk mewujudkan moderasi beragama itu. Flashback ke tahun atau kembali ke tahun 2019 atau awal 2018 sampai 19, panjenengan masih ingat insya Allah ada dua idiom yang tidak tepat untuk manusia. Yang pertama, panjenengan masih ingat menungso ini menggelari manusia lain dengan kesebutan cebong. Mungkin di sini tidak ada yang di sini tidak ada yang menulis itu, paling ya di luar sana. Pertanyaannya, berbeda pilihan kok sampai menjustifikasi mereka golongan cebong. Yang golongan ini menyatakan golongan kampret. Akhirnya adalah dia yang mengatakan golongan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai keiburan. Ini nomor 5. Pertanyaannya, apakah ini sikap moderat? Bukan moderat. Moderat itu kan artinya dia itu nanti sampaikan secara sekilas. Kemudian di beberapa dasawarsa atau 20 tahun atau 10 tahun ini kan banyak konflik-konflik karena agama, perbedaan keyakinan, perbedaan paham, memaksakan paham bahwa harus begini, yang paling betul kami, yang lainnya yang saya salah, yang lainnya yang saya tidak sesuai dengan hukum A, hukum B. Inilah fenomena. Ketika keran demokrasi sudah dibuka, tanggung jawab kita adalah mengawal bagaimana masyarakat semakin moderat, satu sisi juga harus toleran. Kalau kita kembali kepada dasar-dasar keagamaan kita, Islam, khususnya yang beragama Islam, panjenengan sudah hafal yang namanya ayat di dalam surat Al-Kafirun. Itu ada ayat itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, apalagi dari para sahabat. Lakum dinukum. Ini kan sudah jelas, agamamu ya agamamu, bagiku agamamu, bagimu agama, sudah selesai. Kenapa kita harus bergontok-gontokan dalam hal berbeda agama? Contoh, besok kita itu akan dihisab masing-masing sendiri. Bahkan dalam satu riwayat bagi umat Islam ada sikap, mungkin kalau kita tidak mungkin mampu. Sekilas saya ceritakan sedikit.
Rasulullah ketika hidup di Madinah, Rasulullah dimaki-maki oleh seorang Yahudi, tiap hari dimaki-maki oleh orang Yahudi. Yang maki-maki itu profilnya seperti apa? Profilnya miskin, sudah miskin buta lagi, sudah miskin buta pengemis lagi. Kira-kira kalau ada tokoh NU, tokoh MUI, tokoh Muhammadiyah, tokoh SI tiap hari di desanya dipisuk-pisuki oleh miskin, miskin bodoh, kira-kira balas apa? Balas yang setimpal apa gimana Pak? Jujur saja Pak, mampu apa tidak? Ketua NU, ketua SI orang gerah, ketua Muhammadiyah orang gerah, kira-kira Pak balas dengan seperti Nabi apa tidak? Sudah miskin, iya miskin, buta, pengemis, dan tambah agamanya iya bagaimana? Kira-kira anak wong rakit, kira-kira kalau ada orang rakit seperti itu serambut kayaknya Pak Kapolsek. Tapi apa balasan Rasulullah? Dalam riwayat masyhur tersebut, Rasulullah tiap pagi membalas orang tersebut, tidak membalas dengan perkataan, tidak membalas dengan besok-besok pagi, tapi Rasulullah membalas dengan mengantar roti dan susu dan membawa sisir tiap pagi. Ketika Rasulullah tidak keluar kota, tidak berperang dan sebagainya, Rasulullah membawa rotinya bahkan yang saya disuapin, sebelum disuapin rotinya dicampur dengan susu, lembut-lembut, kemudian baru disuapin ke bumi. Hampir tiap hari, bahkan rambutnya disisir. Kira-kira wong rakit bersikap seperti Rasulullah mampu atau tidak? Lawang kene tahlilan, sing kene ziarah kene bisa diterima. Ini kita fair. Ini jalan Islam. Akhirnya ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, digantikan oleh salah satu sahabat. Tapi apa? Orang tersebut ketika menerima suapan pertama kali langsung menolak. Ini bukan orang yang biasa nyuap saya. Kaget sahabat Umar. Siapa orang yang biasa nyuap seperti apa? Orang yang biasa nyuap saya, rotinya dibasahi dulu pakai susu, kemudian baru pelan-pelan dimasukkan ke mulut saya. Saat itu sahabat Umar kaget, berdek dan karuan. Kemudian sahabat itu menyampaikan kepada orang Yahudi, tahukah kau siapa yang menyuapi kamu tiap hari? Tidak tahu. Beliau adalah Rasulullah dan sudah wafat. Orang Yahudi langsung semaput Pak. Begitu kagetnya akhlak mulia Rasulullah. Lawang kita berbeda pendapat, sama-sama Kementerian Agama umpamanya, sama-sama wong Islam siji takbir Allahu Akbar, sini sami Allahu liman hamidah, sing sana assalamualaikum bubar Pak seperti ini. Ini sama Islam. Rasulullah sama kafir Yahudi seperti itu. Makanya jangan kadang-kala Pak, kadang-kala kita itu katakan kembali ke sunnah. Satu saja mengikuti sunnah Rasulullah, jenengan senyum seperti Rasulullah belum bisa. Ini Pak, kadang-kala kita masih jauh dengan perilaku bagaimana Rasulullah disakiti membalas dengan seperti ini. Ini Pak, Rasulullah seperti ini dalam hal sosial muamalah. Ketika keindahan agama ayatnya sudah jelas, lana a'maluna walakum a'malukum, sudah jelas. Wong Muhammadiyah seperti itu fahamnya monggo. Orang NU seperti itu monggo. Orang Syarikat Islam monggo. Ini kita mestinya semakin dewasa. Tidak sekedar hanya berangkat di lisan tapi di perilaku tidak selesai. Makanya deklarasi toleran ini berangkat dari hati, berangkat dari ucapan dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Alhamdulillah di Banjarnegara ormas Islam itu Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, pimpinannya, ketuanya hampir tiap minggu mesti ketemu. Saya sendiri dengan Pak Ibu Sofihi dan Pak Haji Sobri pasti, entah itu forumnya di FKUB, entah itu forumnya di PPU, entah itu forumnya di MUI dan sebagainya. Ini kalau kita boleh bangga Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, satu-satunya kabupaten yang belum pernah ditemukan napiter di Banjarnegara kayaknya
Banjar Negara nafikan Banjar ada tapi tidak di Banjar. Di Filipina itu yang Lampung. Terus lainnya alhamdulillah. Orang nafikan alhamdulillah. Artinya apa? Secara kebersamaan kita sudah moderat, Pak. Tapi grassroots masyarakat perlu kita penguatan kembali. Maksud dan tujuan garis besar acara ini adalah penguatan itu sendiri. Beberapa kali kami sampaikan, sebaik-baik sehebat-hebat benih padi, varietas padi sebaik-baik varietas salak. Ketika itu benih bagus, sudah punya potensi bagus, tapi tidak pernah dirawat, tapi tidak pernah dipupuk, kira-kira hasilnya akan memuaskan apa tidak, Pak? Oleh karena itu ada beberapa ciri-ciri orang yang sudah moderat. Saya, panjenengan, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Ibu Pengawas, Pak Pengawas disebut moderat. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, ciri orang moderat adalah dalam konteks bingkai NKRI adalah komitmen kebangsaan. Jadi kalau hari ini masih ada tokoh masyarakat, tokoh agama mempertanyakan baik mana Pancasila sama Al-Quran, ya enggak enggak imbang. Al-Quran itu samawi, Al-Quran itu samawi sampai Allah. Sedangkan Pancasila itu adalah rumusan bersama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi sumber-sumbernya yang tentunya dari samawi itu. Komitmen kebangsaan ini minimal harus menghidupkan, melestarikan 4 pilar kebangsaan. Ada yang meningkat dengan mudah, jadi PBNU. P-nya itu Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, M-nya adalah NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar, disingkat jadi PBNU. Yang kedua, ciri orang moderat adalah toleransi. Makanya deklarasinya atau temanya adalah moderat dan toleransi, toleran. Orang yang moderat pasti toleran, tapi dalam konteks tentunya apa yang disepakati di negara kita. Ciri orang moderat yang ketiga adalah anti kekerasan. Kalau hari ini masih ada golongan atau kelompok atau sebagian masyarakat yang suka memaksakan harus begini, belum moderat. Penerimaan terhadap adat budaya lokal. Ketika kita sudah bisa menerima 4 ini, sudah bisa mewujudkan masyarakat sehari-hari. Ya wong Indonesia ini seperti ini, pakaiannya nganggo batik, pakaiannya nganggo sarung, pakaiannya nganggo koran. Ya seperti ini. Kalau ada yang berkeinginan pakai jubah, kalau ada yang berkeinginan pakai sorban yang dari yang monggo. Kan setelah kita bisa bersifat moderat, terakhir panjenengan semua sudah hafal bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini berakhir lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, bukan lil rahimin, bukan. Tapi lil alamin. Yang namanya alam tafsirnya itu ada 2, ngalam bernyawa dan ngalam tidak bernyawa. Ngalam bernyawa itu klasifikasinya banyak, manusia dan hewan. Artinya apa? Kehadiran kita di alam ini membawa visi, membawa kebaikan bagi alam ini, tidak untuk kelompoknya saja. Ini dia nggak serius. Tuhannya siapa yang paling dekat dengan umatnya? Ayo. Orang hidup kalau doa diawali dengan Om Swasti. Berarti kan menyebutnya kan paman. Om. Yo. Om. Orang Kristen menyebutnya dengan Bapa di surga. Itu apa tidak? Orang Islam itu Tuhannya kan jauh. Ada mudah-mudah nggak speaker. Itu ya kan? Artinya apa? Kadang-kadang kita ngurusi agama tidak harus dengan serius. Kayaknya jadi guyon itu waktu itu Gus Dur ada tokoh agama dengan sebetulnya Tuhannya paling atau
di 1 tahun yang akan datang kita akan memasuki tahun-tahun pemilu ya Pak Kapolsek, Pak Datramil, itu jadi PR bersama, tidak hanya tanggung jawab beliau cuma. Semoga di tahun 2024 dan seterusnya tidak akan lagi muncul idiom-idiom yang tidak kemanusiaan seperti ini. Allahumma, perkataan saja Mas